Sudah hari Minggu, teman-teman sudah pada selesai ulangan ya? Sudah pada rapotan ya? Gimana kabar teman-teman? Sekarang kita kembali bersekolah minggu dan mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari kami hari yang indah Tuhan, nafas kehidupan dan makan sekupa Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau bersekolah minggu Tuhan. Tolong limpahkan kami dengan sukacita Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat satu pujian lagi ya. Teman-teman bangkit berdiri yuk, kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci
Habis ini mari kita dengarkan cerita firman Tuhan yuk. Shalom, apa kabar adik-adik? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Kak Arta dan kali ini firman Tuhannya begitu luar biasa buat kita semua. Untuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan hari ini. Sudahkah kalian menyiapkan hati kalian? Nah, sebelum kita mau sampai kepada firman Tuhan, kakak mau tanya pada kalian hari ini. Kalian tahu nggak hari ini bulan apa? Oh iya betul, hari ini adalah bulan Desember, betul. Kira-kira bulan Desember itu kita merayakan apa? Ada yang tahu nggak? Oh, pesta? Atau mungkin kita jalan-jalan atau hari libur? Oh iya betul. Bulan Desember itu kita merayakan hari kelahirannya Tuhan Yesus yang kita biasa sebut dengan Natal. Ya betul sekali. Tanggal berapa adik-adik? Tanggal 25 Desember, betul sekali. Nah, kalau biasanya kalau kita mau menyambut Natal, apa yang kita lakukan? Mungkin kalian tahu atau kalian mungkin melakukan sesuatu? Oh, mungkin kalian beli baju baru kali ya. Atau mungkin mama dan papa mau ngajak kalian jalan-jalan ke luar negeri mungkin. Oh tapi tunggu dulu, kita belum bisa keluar negeri, kan kita masih dalam suasana corona. Nah, untuk itu kita akan belajar firman Tuhan. Karena apa? Bukan sekedar hal-hal yang mewah, meriah, yang seperti itu yang Tuhan mau di hari kelahirannya. Tetapi ada lebih penting lagi makna yang terkandung di dalam kelahiran Yesus. Sekarang kita mau buka Alkitab kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu dan persiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya di rumah? Oke, kalau sudah kita akan berdoa, lipat tangannya, matanya ditutup, kita berdoa ikuti kakak ya. Untuk adik-adik yang kecil, mama, bapak tolong ditemani ya. Terima kasih karena sudah selalu menyertai anak-anak untuk ibadah sekolah minggu. Kita berdoa bersama-sama, ikuti kakak. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh berkumpul, belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan Tuhan, supaya apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam pembacaan dan pelajaran firman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Ada yang tadi gak berdoa? Kakak berharap semuanya berdoa dan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitabnya. Oke, kita sudah siap ya. Hari ini kita akan belajar tentang orang-orang Majus. Pasti kalian sudah tahu tentang cerita ini, tentang bagaimana orang-orang Majus itu. Oke, kita mau baca di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua. Kita mau baca dari ayat yang pertama sampai dengan 12. Buat adik-adik yang belum bisa membaca, boleh didengarkan. Kalau ada kakaknya, ditemani kakak, ada mama dan papa, dan juga bisa mendengarkan kakak membacakannya. Kita baca bersama-sama ya, kalian di rumah membuka Alkitab dan membacanya. Kita baca dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, firman Tuhannya sudah kita baca. Mungkin kalian akan sedikit bingung atau mungkin yang kecil-kecil nggak ngerti maksudnya gimana. Tetapi kakak percaya Roh Kudus akan menyertai kita dan kita akan belajar firman Tuhan ini supaya kita sama-sama mengerti maksud dan tujuan dari firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, ketika ia mendengar ini tentang orang-orang Majus, ketika orang Majus itu tahu bahwa akan ada siapa? Bahwa akan ada raja atau Mesias yang akan lahir, dia cepat-cepat mencarinya dan sungguh-sungguh. Betul tidak? Ya, betul. Dia betul-betul berusaha untuk mengetahui di mana tempatnya berada, di mana Tuhan Yesus itu, atau di mana Yesus yang disebutkan itu seorang Mesias yang lahir itu. Nah, itu waktu itu dikatakan ya, dia mencari dan akhirnya dia bertanya kepada Raja Herodes. Kira-kira orang-orang Majus itu waktu menuju atau mencari tempat Yesus lahir, apakah mereka mengalami kesulitan? Ya, mereka mengalami kesulitan. Mereka dari jauh menuju tempat yang jauh untuk mencari sesuatu yang mereka tidak tahu dan hanya mengandalkan apa? Mengandalkan bintang saja. Mereka berjalan dengan mengandalkan bintang petunjuknya. Orang Majus itu bertanya kepada Raja Herodes. Dan Herodes, bagaimana sikapnya Raja Herodes? Oh, dia sangat terkejut. Nah, tapi kakak belum membahas tentang Raja Herodes dulu ya. Orang-orang Majus ini mencari Yesus bukan sekedar untuk membuktikan keberadaan tanda alam. Tadi kan dibilang dia melihat apa? Melihat melalui bintang. Tetapi secara jelas kita lihat ayatnya. Pada ayat yang kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Menyembah dia. Dia itu siapa? Dia adalah Yesus yang lahir di Betlehem itu. Tujuan utamanya dia datang sampai bela-belain, nanya sama raja, tujuannya apa? Ternyata cuma satu, dia mau bertanya di mana sih tempatnya Yesus itu. Bayangkan, dan dia bilang kami mau menyembah dia. Tujuannya adalah untuk menyembah dia. Berarti kita di zaman sekarang ini sering sekali mencari adik-adik, mencari kalau mama papa kita tuh mencari apa? Mencari kerja. Sekarang tidak ada pekerjaan lalu harus mencari pekerjaan. Itu kalau kita dalam kehidupan di dunia, mencari pekerjaan,
mencari tempat sekolah yang bagus, mencari apa lagi? Mencari tempat liburan yang bagus. Nah, itu kita di dunia, mencari sesuatu yang menyenangkan dan yang bisa membuat kita mendapatkan sesuatu atau menghasilkan, itu mencari. Tetapi bagaimana kalau kita seperti orang-orang Majus ini? Mereka mencari Yesus. Nah, mencari Yesus. Apa yang dapat kita ambil dalam kisah ini? Pertama, melalui Natal, Yesus telah lebih dulu datang mencari kita. Kok dia yang datang, Kak? Gimana caranya? Tentu saja dia yang datang lebih dahulu pada kita. Dengan cara apa? Yesus datang ke dunia ini, lahir menjadi apa? Menjadi manusia. Siapa yang mencari kalau begitu? Yesus yang mencari kita, apa kita yang mencari Yesus? Ternyata terlebih dahulu Tuhan itu sudah datang untuk mencari kita. Nah, kalau Tuhan saja sudah datang terlebih dahulu mencari kita, masakan kita, anak-anaknya yang sudah benar-benar ini, yang dicari ini, tidak menyambut Tuhan. Itu orang Majus, adik-adik, orang Majus itu seperti itu. Nah, lalu yang kedua, apakah dalam hidup kita ini senantiasa mencari Yesus? Coba kalian pikirkan. Yang mengerti kata-kata kakak, adik-adik yang sudah besar, apakah kita di dalam hidup kita ini selalu mencari Yesus? Atau tidak? Kalau misalnya kita hidup mengikuti kesenangan dunia atau mencari kesenangan dunia, apa yang kita dapatkan dari itu? Seandainya kita hidup mencari Yesus, apa yang kita lakukan dengan pencarian kita tentang Yesus? Ada yang bisa menjawab kakak? Mungkin adik-adik yang sudah besar, yang sudah mengerti firman Tuhan ini. Oh, kalau aku mencari Yesus, mungkin ya jawaban kalian. Kalau aku mencari Yesus, itu aku mau menyembah Dia. Kalau aku mencari Yesus, aku mau kesembuhan, Kak. Kalau aku mencari Yesus, aku mau keluargaku sehat, Kak. Mungkin ada banyak lagi jawabannya. Kalau aku mencari Yesus waktu berdoa, Kak, aku supaya nanti nilai ulanganku bagus. Ada mungkin yang begitu? Kadang-kadang waktu kita mencari Yesus, kita lupa. Waktu kita sudah mencari Dia, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita mencari Yesus. Tetapi tidak dengan orang Majus. Orang Majus itu mencari Yesus untuk menyembah Yesus. Tidak seperti, kalian masih ingat tadi kakak sudah menyinggung tentang Herodes, apa yang dilakukan dengan Herodes? Dia mencari Yesus. Dia juga antusias mau cari Yesus. Dia memang bilang mau menyembah, tapi itu sebenarnya tidak. Apa yang mau dia lakukan? Dia ingin membunuh Yesus karena dia punya apa? Punya perasaan iri hati, ragu-ragu, merasa tidak mau disaingi, ketakutan. Itu perasaannya dia. Berbeda dengan perasaannya atau sikapnya orang Majus. Orang Majus itu punya sikap yang bagaimana? Aku mencari Yesus untuk menyembah Dia karena Dia adalah Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Karena Dia adalah seorang Mesias. Berbeda sekali dengan keinginan Raja Herodes. Yang ketiga, kita harus menjadikan Yesus yang utama sikap hati kita. Sikap kita dalam menyambut Natal. Menjadikan Yesus yang utama itu seperti apa adik-adik? Menjadikan Yesus yang utama. Menjadikan Yesus yang utama. Yesus harus menjadi pemimpinku, Kak. Betul sekali menjadi pemimpin. Pemimpin yang seperti apa yang kamu inginkan Yesus? Pemimpin supaya nanti aku nilaiku bagus. Jadi aku harus rajin-rajin, berdoa terus. Ada motivasi, ada keinginan yang kamu mau. Itu tidak salah. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Ketika kita menjadikan Yesus yang utama, apapun yang kita lakukan senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, contohnya begini. Misalnya kita mau pergi nih. Kita ada ibadah nih. Ibadah apa? Ada ibadah sekolah minggu tapi online. Ada yang bilang begini. Enggak terlalu penting. Biasa aja. Nanti ibadah sekolah minggunya kan kapan? Hari Minggu lah. Nanti kan udah nyala nih nanti YouTube-nya. Aku nanti aja lah, besok lah aku mau pergi dulu. Mau pergi dulu sama mama, aku mau pergi ke pantai dulu, baru nanti habis itu baru aku ibadah. Apakah itu baik atau apakah itu benar adik-adik? Mungkin ada yang mengatakan itu boleh-boleh aja kak, nggak apa-apa. Tetapi itu tidak benar. Itu menurut kakak. Dan itu kakak yakin sekali itu tidak benar. Kenapa? Setelah kita menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kita akan mempersembahkan yang terbaik ke dalam hidup kita, segala waktu kita, segala harta kita mungkin, segala-galanya yang kita punya, tidak ada yang bukan milik Tuhan lagi. Seperti orang Majus, apa yang dia lakukan? Mereka mempersembahkan waktu, tenaga, apalagi bahkan harta bendanya. Kita tidak pernah tahu berapa lama mereka ke sana, dan itu lama untuk mendapatkan Yesus. Lalu mereka memberikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur, dan itu mahal ya. Dan kalian tahu mereka punya harta, mereka tidak bodoh juga, mereka juga orang yang pintar. Kenapa mereka menyia-nyiakan waktu mereka untuk hal yang mereka sebenarnya belum tahu, tapi mereka yakin bahwa itu adalah Mesias, dan mereka mau menyembah, mencari dan menyembahnya. Tidak seperti imam besar atau ahli Taurat. Bagaimana dengan mereka? Tadi kan kita sudah baca tuh waktu ditanyain, Raja Herodes nanya tuh sama imam besar ahli-ahli Taurat. Mereka cuma kasih tahu tapi mereka nggak peduli. Bayangkan, mereka begitu tahu dan begitu mengenal firman Tuhan lebih dulu. Daripada orang Majus, mereka sangat pintar karena mereka sudah imam-imam besar dan mereka tahu segala nubuat tentang Mesias. Mereka tahu tapi mereka tidak peduli. Kita tidak boleh seperti mereka. Kita yang sudah tahu, kita yang sudah mengenal Yesus, kita harus menjadi orang seperti orang Majus. Jangan tidak peduli. Contohnya, orang-orang yang seperti orang Majus, bagaimana dia? Mereka tahu sekali mereka harus melakukan yang baik, tapi mereka tidak melakukan. Mereka tahu sekali hari Minggu mereka waktunya beribadah. Mereka dikenal baik, mereka dikenal sopan, tetapi mereka tidak melakukan ibadah mereka. Mereka pura-pura. Itulah imam-imam besar. Mereka tidak peduli dengan kelahiran Yesus. Mereka bilang, sama aja. Hari Natal, hari Minggu biasa juga sama ibadahnya, gitu-gitu aja. Mereka tidak peduli dengan hal itu, meskipun mereka sudah tahu dan mengerti sekali adik-adik. Jadi, sebenarnya apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa jika orang Majus yang bukan orang Yahudi tahu bagaimana caranya dia menyembah Yesus sebagai Tuhannya dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, baik waktunya, segalanya, masakan kita yang sudah mengenal Tuhan dan tahu tentang Tuhan dan sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, tidak bisa melakukan hal yang sama. Jadi adik-adikku, sikap hati, sikap kita dalam menyambut Natal, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Jadilah anak-anak yang
benar-benar mencari Tuhan. Mencari Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Lalu apa? Menyembah Dia dan mempersembahkan semua yang terbaik milik kita. Mempersembahkan yang terbaik itu bukan juga dengan uang kita saja ya. Karena kita kan masih kecil. Kita gak punya uang. Apa yang bisa kita persembahkan yang terbaik? Diri kita sendiri, hati kita untuk Tuhan. Jangan lagi waktu kita datang beribadah, kita masih memikirkan kesalahan teman kita atau kita masih benci sama teman kita. Atau waktu kita berdoa, Tuhan Yesus aku berdoa hari ini supaya aku sehat. Tapi aku kesel sekali Tuhan sama orang ini, aku gak suka sama dia. Kita boleh begitu? Berarti kita belum mempersembahkan hati kita semua untuk Tuhan kita. Nah, untuk menyambut Natal hari ini, tanggal 25 Desember nanti, siapkan hati kita baik-baik. Bukan hanya dengan menyiapkan pakaian yang bagus, sepatu baru, baju baru, bukan dengan itu. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Menyambut datangnya, menyambut lahirnya Yesus, menyambut kelahiran Yesus. Dengan cara apa? Menyembah Dia dan mempersembahkan yang terbaik yang ada di dalam hidup kita. Dengan tenaga kita boleh, dengan apa lagi? Kalau kita memang ada uang, punya tabungan, kita boleh persembahkan juga buat ke gereja, itu tidak apa-apa. Tetapi dengarkan baik-baik, bahwa itu semua adalah dari hati kita. Dan itu semuanya tulus dari dalam hati. Nah, sampai di situ adik-adik mengerti? Kakak harap adik-adik semua mengerti apa yang kakak maksudkan dalam firman Tuhan ini. Bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal ini, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Dan jangan pernah lupa bahwa sikap hati kita menentukan bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih adik-adik untuk firman-Nya, dan ayat hafalannya kita ada di dalam Matius 2 ayat yang ke-6. Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Kita baca dulu ayat hafalannya ya. Kita baca sama-sama, dicari dulu. Kalau sudah ketemu kita baca. Matius 2 ayat yang ke-6. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Adik-adikku, jadi ini panjang ya, ayat hafalannya agak panjang. Jadi kalian pelan-pelan menghafalnya. Jadi sudah waktunya kalian lebih panjang lagi hafal ayatnya. Untuk adik-adik yang kecil kalau bisa cuman setengahnya boleh, nggak apa-apa ya. Jadi guru-guru, kakak-kakaknya tidak akan marah. Tapi kalau kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kalian belum mengerti dari firman Tuhan ini, kalian boleh bertanya dengan guru-guru sekolah minggu, atau kalian boleh komen di tempat komentar di YouTube channelnya ya. Jadi sampai jumpa lagi di firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi gimana sikap teman-teman dalam menyambut Natal? Seperti orang-orang majus gembala atau seperti orang-orang iman? Oh iya, ayat hafalan hari ini itu di Matius 2 ayat 6. Ada ulangin lagi, Matius 2 ayat 6. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mari kita angkat satu pujian, mari kita sambut Sang Raja. Namanya
Tuhan, sekarang kami sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu Tuhan. Jadikanlah kami anak-Mu yang terang Tuhan dan selalu bersukacita Tuhan. Dan namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Matius 18 ayat 14. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki Supaya seorang pun dari anak-anak ini dari anak-anak ini Hilang.